Bantul, Yogyakarta. Ini di Dusun Pundong ya. Jadi di depan kita ini merupakan prasasti gempa bumi Jogja tahun 2006 yang lalu. Jadi titik epicentrumnya itu di dekat sini teman-teman. Ya kurang lebih 1 kilo ya dari sini. Di bawah pertemuan sungai itu, Kali Opak dan Kali Oyo. Ini merupakan prasastinya saja ini diletakkan di sini. Jadi ini dari HB10 ada prasasti di sini. 2016 Nampaktilah 10 tahun gempa Jogja. Nah ini tertanggal 27 Mei 2006 teman-teman, pagi hari ya. Ini dari UPN Geologi. Jadi memang di situ sungai teman-teman. Jadi depan itu sungai ya, Sungai Opak. Ya nanti di ujung di sana ada pertemuan antara Sungai Oyo dan Sungai Opak ya. Di sanalah titik epicentrum dari gempa bumi Jogja sekitar 6 atau 7 skala Richter itu. Luar biasa. Jadi imbasnya sampai jauh banget dan meluluh lantakkan banyak bangunan saat itu. Sekitar sini bangunannya sekarang sudah bagus teman-teman. Jadi malah jadi baru semua ya, hikmahnya itu. Kalau dulu kan bangunan-bangunan tua itu, sekarang jadi baru semua. Nah, ini bekas bangunan londo teman-teman. Ini dari zaman Belanda ini, parit ini. Tuh, menuju ke sungai. Ini masih dari zaman dulu ya. Luar biasa kalau bangunan Belanda itu. Oke, perkenalan diri, saya Hartono. Saya rumahnya sini juga Canden. Ini Pundong toh, perbatasan antara Canden dan Pundong. Ini rumah saya waktu gempa ya Mas nggih. Gempa dulu yang jenengan mau 2006 ya, yang mau jenengan cari informasinya nggih. Iya. Ya, waktu itu ya kita semua teman-teman juga udah di sini juga. Bisa diceritakan Mas, maksudnya itu dari hari sebelumnya cuaca terus kondisinya pripun, biasa mawon atau gimana? Waktu itu kalau misalkan untuk saya pribadi ya, yang saya ketahui waktu itu memang biasa-biasa mawon. Hari apa tuh Mas itu? Itu hari Selasa pengen lali aku. Pagi pokoknya itu jam 5. Justru waktu itu yang kita khawatirkan kan bebarengan dengan erupsi Gunung Merapi. Oh iya. Atau waktu itu kan bareng kali erupsi Gunung Merapi itu. Waktu itu masyarakat justru malah khawatir lor, wah gunung kan seperti itu. Iya. Kan gerimis toh Mas itu. Enggak. Kondisinya yang sebelah sana kan cuacanya kan nggak terang gitu loh. Besok kemarin-kemarinnya itu. Waktu itu kan saya waktu kejadian itu kan saya di Sewon Mas. Baru di Sewon. Oh, baru di Sewon. Baru di Sewon itu situasinya biasa-biasa mawon, nggak ada tanda-tanda, nggak ada istilahnya peringatan pun juga enggak. Tahu-tahu gitu kan. Geter. Nggih, tahu-tahu pagi-pagi itu kalau saya itu baru setrika, tahu-tahu getar ngaten niku. Awalnya saya santai-santai wae lah. Kok tiba-tiba makin kenceng ada tembok ambruk breng gitu kan, saya lari. Ini yang closingan toh. Dimo kepiye? Wis metu kok. Aku alhamdulillah tetep kejepit kayu gede banget kuwi. Aku kejepit tok, Mas. Skillku. Pikir. Nek kok gosok kene sik, Mas. Gosok dulu. Selok, wetan kae selok. Ya tak ini dalan gede, sitor mana ora Kalau infonya yang di sini siapa Mas ya? Mas Pergi. Kalau pas di sini itu
getaran itu biasa apa lebih besar? Yang di sini kan pusat ya, pusat gempa itu gede banget atau biasa saja atau pripun? Seingat saya kenceng banget, besar getarannya. Terus gimana ya? Soalnya itu momennya benar-benar chaos sih mas, jadi agak-agak. Dan jenengan kondisinya pas lagi melakukan aktivitas apa itu? Bangun Pas tidur. Sudah bangun gitu? Sudah bangun tidur, terus mau Di dalam berangkat rumah? sekolah, mau berangkat sekolah, udah mandi, udah siap-siap. Ternyata ada gempa yang benar-benar besar, kenceng. Habis itu terus lari Keluar gitu? keluar. Setelah itu udah nggak kelihatan apa-apa. Soalnya reruntuhan bangunan itu loh mas. Jadi rumah-rumah hampir roboh semua gitu? Roboh semua mas, nggak hampir. Oh roboh semua di sini Roboh 100% semua. ya? Roboh semua. Jadi debu-debu material dari reruntuhan rumah itu bikin kayak kabut itu loh mas. Putih jadi, ya? putih, nggak Putih kelihatan ya? semuanya. Tapi tidak ada apa namanya kayak tanah yang model naik turun kayak itu nggak ada ya? Mungkin sebagian orang merasakan kali ya, tapi untuk saya pribadi kebetulan nggak bisa gimana ya? Melihat atau merasakan itu ya, kayak kejadian gitu. itu ya. Mungkin kalau sebagian orang-orang lain. Soalnya kalau yang agak jauh dari sini malah kan ada yang ambles gitu ya, kayak geser-geser itu model tanahnya itu di beberapa tempat itu. Kalau korban banyak di sini? Di kampung saya itu ada apa ya? 6 orang. Tertimpa bangunan itu ya? Iya, tertimpa bangunan. Bahkan ada yang, mohon maaf, ada yang agak ngeri kena apa itu? Mungkin patahan usus atau rem kepalanya sini. Oh iya. Jadi kalau misalnya untuk besarnya mungkin sama yang disampaikan teman saya. Ini kan waktu itu kan kebetulan si Fergie kan di sini. Oke. Katakanlah di pusat gempa nih. Kalau misalnya kita bilang pusatnya di sini. Iya, sama. Oh, oke. Sedangkan saya waktu itu kan posisinya di Sewon. Itu pun di Sewon itu dengan sini tuh jaraknya kurang lebih yang 20 kiloan ya, 15-20an ya. 20. Antara 15-an kilo nggih. Itu pun di sana juga getarnya juga kencang, Mas. Waktu itu kan saya di Sewon itu karena itu getarnya kok nggak berhenti dan saya sempat mendengar ada tembok itu ambruk. Saya keluar melihat ada tembok ambruk, saya lari ke gang kecil itu. Saya nengok ke arah timur itu di desa Tarudan itu mau burel gitu ya udah terus ada yang ya sudah tolong kah, terus kemudian ya panik semua. Bahkan saya pun itu juga panik. Terus kemudian waktu itu saya juga apa itu namanya malah nggak kepikiran iki rumah kan deket sini, nggak kepikiran rumah, malah saya kepikiran iki kene ngopo, saya langsung masuk kampung. Iya, masuk Kalau kampung. susulan gempa itu banyak? Sering mas, mungkin tiap jam, bahkan setelah beberapa hari setelah gempa itu pun masih grek itu sering. Tetap gede? Enggak gede. Entah nggak gede atau nggak lama ya mas ya. Kalau misalkan itu kan kerasa grek gitu kan. Tapi yang jelas itu nggak selama pada saat kejadian tanggal 26 ayo, tanggal 26 ya. 26 mungkin wah itu. 27 nggak Bang ya? 27 ya itu ya. Itu nggak mungkin nggak selama itu untuk durasi. Kalau penentuan titik gempa ini, epicentrum itu kan, itu setelah berapa lama setelah terjadi gempa itu? Atau sekian tahun setelahnya atau? Waduh, saya kalau itu malah kurang paham ya untuk penentuan titiknya. Tapi cuman setelah itu kita beberapa apa itu namanya setelah situasinya udah nggak begitu chaos atau istilahnya itu udah mereda, udah agak-agak stabil kata niku, walaupun masih apa kita tinggal di rumah-rumah katakanlah kayak posko gitu kan tinggalnya kan di satu tempat di posko gitu. Di mana-mana bikin posko ya? Posko ya, kita tidurnya itu satu posko gitu. Karena di dalam rumah pun nggak berani. Loh, karena itu tadi susulan-susulan yang kecil-kecil itu Banyak ya? sering. Sampai berapa hari mas susulan gempa itu? Minggu bulan ngasih ya.
Mingguan, bulanan kayaknya masih. Masih. Iya. Iya. Kayaknya masih. Jadi setelah kejadian itu untuk apa itu jeda waktunya itu sering Mas. Kalau korbannya di sini berapa orang? Sekitar sini, kampung sini. Kampung sini. Kampung sini itu kurang lebih ada belasan kalau seingat saya dulu. Belasan. Rata-rata di dalam rumah itu. Rata-rata korbannya di dalam rumah. Sepuh-sepuh apa campuran semua? Campur. Campur. Campur seingat saya. Kondisinya Ada- pokoknya yang ada- tertimpa ya. tertimpa. Iya, rata-rata emang di dalam rumah semua sih. Kayak pas pada saat saya di Sewon itu Mas, itu kan saya masuk ke desa sebelah barat Jalan Prangketis. Iya. Itu kan situ kan juga wah udah chaos banget lah orang-orang Larinya ke utara di sana itu. keluar rumah ke daerah ke lapang Oh, ke lapang. jadi ke apa itu namanya keluar rumah di apa itu namanya tanah lapang gitulah yang nggak ada Kan bangunannya nggak ada banyak yang anunya. ngomong isu tsunami tuh dulu. Setelah itu Mas itu sekitar jam 9 Oh, udah agak siang. udah agak siang sekitar jam 9 jam setengah 10 itu isu-isu tsunami itu karena waktu itu saya masih inget habis dari Sewon kan saya pulang lihat keadaan rumah itu udah bener-bener rata. Kalau jalan patah nggak? Enggak. Terbelah nggak? Enggak. Jadi selama perjalanan saya dari Sewon sampai ke rumah itu apa itu namanya yang saya lihat di sepanjang jalan itu yaitu Mas rumah roboh, terus korban-korban di pinggir-pinggir jalan gitu. Chaos seperti itu kan, mau berdarah-darah banyak orang yang luka-luka seperti itulah. Itu terus kemudian saya sampai rumah itu ada isu. Ada isu tsunami kayak gitu, bahkan saya pun juga sempat kemakan isu gitu loh Mas. Terus lari ke utara. Saya ungsikan simbah saya tak bawa ke dataran yang agak tinggi di makam seniman Imogiri. Tak ungsikan di situ padahal Di waktu itu Pacitan itu ya. ya daerah situ kan padahal waktu itu nggih pasar lama Imogiri itu kan cukup ambruk Mas. Wah saya lewat mana lusup-lusup lah, yang penting itu tadilah isu-isu yang seperti itulah gitu. Hikmahnya berarti aneh ya Mas. Rumah itu banyak yang dibangun baru ya. Banyak yang baru dibangun ulang. Salah satunya itu, tapi kita lebih suka rumah yang lama ya. Lebih ke Jogjanya itu lebih yang rumah lama, rumah baru-baru gitu. Ini Opa Oyo ini pas gempa itu istilahnya airnya masih apa langsung hilang kering gitu pas gempa? Masih biasa seperti itu? Masih. Oh berarti dalam ya yang bagian bawah ya? Iya. Yang geser itu. Dan saya krungu suara jelung-jelung gitu juga. Oh, dari situ masih terdengar itu? Ya bahkan sampai ke tempat saya ini kan mungkin kalau pagi ini kan rumahnya sini Mas ya. Kalau saya kan rumahnya agak ya berapa kilo lah nggak jauh lah. Itu masih terdengar juga. Kadang-kadang kalau jeleng gitu loh. Dari suara dalam gitu. Iya kayak suara apa ya? Kayak suara batu dilempar ke air gitulah. Jelung-jelung gitu suaranya. Gitu. Berarti kurang lebih di sini ya. Iya, kalau misalkan menurut Penelitian dari geologi. iya geologi. Nggih, matur nuwun ya Mas informasi. Sami-sami nggih.